Dahulu kala, ada seorang raja dan ratu memiliki 3 anak perempuan. Ketiga gadis itu menarik, tetapi salah satu dari mereka benar-benar cantik. Gadis itu bernama Saiki. Orang-orang datang dari berbagai penjuru hanya untuk melihat betapa cantiknya Saiki. Semua pemujaan terhadap Saiki ini menjadi tidak terkendali. Orang-orang mulai memujanya seolah-olah dia adalah seorang dewi dan mengabaikan altar dewi cinta dan kecantikan bernama Venus. Para pria bahkan mulai mengatakan bahwa Saiki lebih cantik dari Venus. Sang dewi cinta menjadi benci dan memerintahkan putranya yang bernama Cupid untuk pergi dan menghukum Saiki dengan membuatnya jatuh cinta pada hal yang paling jelek. Cupid menyelinap ke kamar tidur Saiki untuk melaksanakan perintah ibunya, namun ketika dia melihat betapa cantiknya Saiki, dia tergoda dan menusuk dirinya sendiri dengan panahnya sendiri. Cupid langsung jatuh cinta pada Saiki dan pergi tanpa melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Kehidupan Saiki berlanjut seperti biasa. Semua orang datang untuk melihat betapa cantik dirinya. Namun, karena Venus berkuasa atas dirinya, tidak ada yang pernah jatuh cinta pada Saiki. 2 saudara perempuan Saiki akhirnya menikah, tapi ia terjebak duduk sendirian di kamarnya. Karena khawatir mereka telah membuat dewa marah, orang tua Saiki memutuskan untuk berkonsultasi dengan peramal Apollo tentang masa depan putri mereka. Peramal tersebut memberitahu mereka bahwa Saiki ditakdirkan untuk menikah dengan monster yang tidak dapat ditolak oleh dewa maupun manusia. Orang tua Saiki diperintahkan untuk meninggalkannya di sebuah gunung untuk menunggu suaminya yang mengerikan. Mereka sering menangis tentang hal itu, tetapi mereka tetap melakukannya. Saiki kedinginan di atas gunung, sepenuhnya mengharapkan sesuatu yang mengerikan terjadi. Zephyr si angin barat datang dan mengangkatnya, membawa sang putri dengan lembut dari puncak gunung ke padang bunga yang indah. Saiki menemukan sebuah kastil yang menakjubkan dan masuk ke dalamnya. Tempat itu dihiasi dengan banyak harta karun dan karya seni yang tak ternilai harganya. Dia mendengar suara-suara yang memberitahunya bahwa istana dan semua barang menakjubkan di dalamnya adalah miliknya. Dia dijamu dengan pesta yang luar biasa, lengkap dengan paduan suara yang tak terlihat sebagai hiburan. Calon suaminya mendatanginya malam itu dalam kegelapan kamar tidurnya, sehingga Saiki tidak bisa melihat seperti apa tampangnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Saiki tidak boleh mencoba untuk melihat seperti apa tampangnya. Saiki tidak mempermasalahkan hal itu untuk sementara waktu, namun akhirnya ia merasa kesepian karena calon suaminya hanya datang pada malam hari dan karena tidak ada manusia lain di sekitarnya. Saiki meyakinkan suaminya yang tidak terlihat untuk membiarkan saudara perempuannya datang dan mengunjunginya. Dengan enggan, dia setuju dan meminta Zephyr untuk melarung mereka. Saudari-saudari Saiki menjadi sangat cemburu dengan gaya hidupnya yang sangat mewah. Mereka mulai menginterogasinya tentang siapa suaminya. Awalnya, Saiki berbohong dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pemuda tampan yang menghabiskan waktu seharian untuk berburu di pegunungan. Namun mereka tidak percaya dan terus mengorek informasi darinya. Akhirnya, Saiki mengakui bahwa dia tidak pernah melihatnya dan dia hanya datang pada malam hari. Saudari-saudari yang cemburu mengingatkan Saiki akan ramalan bahwa dia akan menikahi monster, dan mereka meyakinkan saudari mereka bahwa dia harus melihat seperti apa suaminya. Mereka menyarankannya untuk menunggu sampai dia tertidur, lalu berdiri di atasnya dengan lampu dan pisau kalau suaminya monster sungguhan. Malam itu dia mengikuti saran saudara perempuannya dan melihat bahwa suaminya tidak lain adalah Cupid. Saiki terpesona oleh betapa tampannya suaminya. Dia begitu teralihkan hingga membiarkan setetes minyak jatuh dan membakar kulit Cupid. Cupid terbangun dan melihat istrinya berdiri di sana dengan lampu dan pisau. Dengan marah, Cupid terbang keluar jendela dan mengatakan pada Saiki bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Istana yang indah menghilang dan Saiki ditinggalkan sendirian. Dengan perasaan tertekan, Saiki kembali ke saudara perempuannya dan menceritakan apa yang terjadi. Para saudari itu pergi ke puncak gunung sambil berpikir bahwa salah satu dari mereka mungkin akan mengambil suami Saiki untuk diri mereka sendiri. Mereka melompat dari gunung, berharap Zephyr akan menurunkan mereka. Kakak beradik yang cemburu itu jatuh pada bebatuan di bawah dan tewas mengenaskan. Sementara itu, Saiki berkeliaran mencoba mencari Cupid. Dia akhirnya pergi ke kuil Ceres. Kuil ini sangat berantakan, jadi Saiki membersihkannya. Ceres terkesan dengan pengabdian Saiki dan Saiki meminta bantuan. Ceres ingin sekali membantu Saiki, tapi sang dewi mengatakan bahwa dia tidak bisa melawan Venus. Ceres menyarankan Saiki untuk pergi menemui Venus dan dengan rendah hati memohon pengampunan. Saiki menerima saran Ceres dan mempersembahkan dirinya kepada Venus. Venus masih sangat marah dan memberikan Saiki cambukan, memberitahu gadis itu bahwa Cupid masih berusaha untuk pulih dari luka bakar yang disebabkan minyak panas itu saat minyak itu menetes padanya. Sang dewi cinta memberitahu Saiki bahwa ia harus membuktikan dirinya layak menjadi istri Cupid dengan menyelesaikan sebuah tugas. Saiki dibawa ke sebuah gudang yang penuh dengan gandum, jewawut, jelai, dan semua jenis makanan yang digunakan Venus untuk memberi makan merpati-merpatinya. Saiki diperintahkan untuk mengatur semua jenis biji-bijian yang berbeda. Pekerjaan ini tampaknya hampir mustahil, dan lebih buruk lagi, Venus memerintahkan Saiki untuk menyelesaikannya dalam semalam. Namun, Cupid turun tangan dan mengilhami koloni semut untuk keluar dari tanah dan membantu Saiki.
Semut-semut itu menyelesaikan tugasnya dan menghilang di bawah tanah. Venus kembali dan mengatakan kepada Psyche bahwa hal itu tidak masuk dalam hitungan, karena Psyche tidak bisa melakukannya sendiri. Keesokan harinya, sang Dewi Cinta memberi menantunya tugas lain. Psyche harus mengumpulkan bulu emas dari punggung setiap domba dalam kawanan domba yang berkumpul di tepi sungai. Namun, saat dia akan menyeberangi sungai, seorang dewa sungai memperingatkan Psyche bahwa jika dia mencobanya saat matahari terbit, domba-domba jantan yang membenci manusia akan membunuhnya. Dewa sungai yang suka menolong itu menyarankannya untuk menunggu hingga siang hari saat kawanan domba bersantai di tempat teduh, maka domba-domba jantan itu tidak akan mengganggunya. Psyche mengikuti saran dewa sungai dan mengumpulkan wol dengan aman. Venus masih belum puas dan mengatakan bahwa Psyche tidak melakukannya sendiri. Selanjutnya, sang Dewi Cinta memerintahkan Psyche untuk pergi ke dunia orang mati dan menemui Persephone, Ratu Dunia Bawah dan istri Pluto. Venus berkata bahwa dia ingin Psyche membawa sedikit kecantikan Persephone ke dalam sebuah kotak. Psyche dengan berani pergi untuk menemukan dunia bawah, tapi kali ini dia benar-benar kesal sebab pergi ke negeri orang mati sangatlah berbahaya. Psyche berpikir bagaimana cara untuk mencapai dunia bawah dan menemukan ide gila yakni melompat dari tebing yang tinggi. Untungnya, sebelum Psyche melompat dari tebing, dia mendengar suara yang memberitahunya cara melakukannya. Suara itu memberitahunya di mana ada gua yang mengarah ke dunia bawah, bagaimana cara meyakinkan Charon untuk membawanya ke sana dan kembali, dan bagaimana cara menghindari Kerberus, anjing ganas berkepala 3 yang menjaga dunia bawah. Tanpa Psyche sadari, suara yang membantunya adalah suara Cupid. Psyche berhasil mencapai istana Pluto dan Persephone di negeri orang mati dan memberitahu Persephone bahwa Venus ingin meminjam sedikit kecantikannya. Sebuah kotak diberikan kepada Psyche, dan dia pun berangkat pulang. Suara tadi memperingatkan Psyche untuk tidak membuka kotak itu, tapi Psyche sangat penasaran dan tidak bisa menahan diri. Gadis itu membuka kotak itu, berpikir bahwa jika dia memiliki sedikit kecantikan Persephone itu sendiri, maka dia akan benar-benar layak untuk Cupid. Sayangnya, tidak ada kecantikan sama sekali di dalam kotak itu, dan ketika Psyche membuka tutupnya, dia tertidur lelap, pingsan di tengah jalan. Cupid yang akhirnya pulih dari luka bakarnya, terbang untuk menolong istrinya. Dia membangunkan istrinya dengan salah satu anak panahnya, dan dia menunjukkan bahwa sekali lagi rasa ingin tahunya telah membuatnya berada dalam masalah. Cupid menyuruhnya membawa kotak itu ke Venus dan membiarkannya mengurus sisanya. Cupid terbang menuju Jupiter dan memohon kepada Raja para Dewa untuk membantunya dan Psyche. Jupiter memanggil Venus dan meyakinkannya untuk melupakan semuanya. Venus akhirnya mengampuni Psyche dan kemudian Cupid membawa Psyche ke Gunung Olympus yang merupakan rumah para dewa, dan memberinya ambrosia, yang membuat gadis itu abadi. Akhirnya, Cupid dan Psyche bisa bersama. Cupid dan Psyche akhirnya memiliki seorang anak perempuan bernama Voluptas.